perbuatan baik apa aku bisa masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergi, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Di dalam ayat yang barusan kita baca, menceritakan tentang seorang anak muda. Anak muda ini kalau kita perhatikan dalam sinopsis, kita dapatkan dia bukan hanya seorang muda saja, tetapi dalam Injil Lukas dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Dan oleh beberapa orang diperkirakan bahwa dia adalah pemimpin orang Yahudi. Artinya mereka mau katakan dia adalah anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama. Artinya juga memberitahukan kepada kita bahwa orang ini adalah orang pilihan yang dipilih untuk menjadi pemimpin Yahudi. Untuk menjadi pemimpin Yahudi dia harus adalah orang pintar dan adalah orang yang dihormati. Inilah anak muda ini. Dan ketiga Injil sinopsis yaitu Injil Matius, Lukas dan Markus menyatakan bahwa dia adalah orang kaya. Dan lebih lanjut lagi kita dapatkan melalui surat atau firman Tuhan yang kita baca, kita dapatkan bahwa orang ini adalah orang yang religius. Karena firman Tuhan menyatakan bagaimana dia adalah orang yang sejak muda telah melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa orang muda yang kaya ini juga adalah orang yang punya tata krama yang tinggi. Dan juga adalah orang yang humble, adalah orang yang rendah hati. Ini dapat kita lihat bagaimana dia bersikap kepada Tuhan. Dia bertelut di kaki Tuhan dan kemudian menyebut Tuhan sebagai guru yang baik. Guru yang baik. Padahal kalau kita perhatikan anak muda ini adalah orang Farisi. Dia juga disebut guru pastinya sebagai anggota Sanhedrin. Tetapi kita melihat seorang yang punya jabatan yang begitu tinggi, dia dapat dengan begitu baik bersikap terhadap Tuhan. Kalau kita mau banding secara sosial, bisa saja ini adalah orang yang punya jabatan tinggi. Sedangkan kalau Tuhan Yesus menurut jabatan manusia pada saat itu mungkin hanya setara dengan guru-guru yang biasa saja. Tapi kita melihat bagaimana anak muda yang punya jabatan tinggi ini mau bertelut di hadapan Tuhan Yesus, bahkan menyebut Tuhan sebagai guru yang baik. Di dalam Injil Markus, Lukas, dia disebut sebagai guru yang baik oleh anak muda ini. Tetapi dari pertanyaan ini pun juga kita dapatkan bahwa orang ini adalah orang yang punya tata krama yang baik. Seperti pada masa itu, walaupun dia punya jabatan yang tinggi. Tapi kita melihat waktu dia mengatakan engkau adalah guru yang baik, guru yang baik, Tuhan Yesus berkata demikian kepada dia.
Engkau menyebut aku guru yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Itu dikatakan Tuhan Yesus kepada anak muda ini. Dan hal ini seringkali menjadi polemik bagi orang tertentu, karena mereka menganggap bahwa pernyataan Tuhan ini menjadi satu seolah-olah pernyataan bahwa Tuhan menolak disebut sebagai guru yang baik. Karena artinya dia menolak dengan satu pengertian bahwa dia bukan Allah. Jadi dia nggak patut sebagai guru yang baik, karena yang baik itu hanya Allah. Jadi dengan kata lain dia menolak disebut guru yang baik karena dia bukan Allah. Tapi sebenarnya bukan demikian. Kalau Tuhan Yesus sampai mengatakan bahwa hanya Allah lah yang baik, dia tidak mau disebut sebagai guru yang baik karena Allah yang baik. Tuhan Yesus ini sebenarnya sedang ingin memimpin dia. Tuhan sedang menuntun dia. Terkala dia mengatakan bahwa engkau guru yang baik, Tuhan sedang ingin mengarahkan dia, membimbing dia untuk dia menyadari. Waktu kau mengatakan aku guru yang baik, sadarkah bahwa engkau sedang menyatakan aku sebagai Allah? Kan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Tuhan sedang membimbing dia untuk dia menyadari perkataannya dan menyadari bahwa yang dia sedang hadapi adalah Allah. Tapi kita tahu kemudian bahwa anak muda ini hanya menyatakan itu sebagai batasan tata krama. Seperti orang satu dengan yang lainnya menyatakan pujian begitu. Aku mengatakan engkau guru yang baik, dan kemudian kau mengatakan aku yang guru yang baik juga, dan kemudian kita cepika-cepiki, dan pada saat itu dikatakan ciuman kudus, dan setelah itu maka kita saling bercengkrama satu dengan yang lainnya bahwa kita adalah sama-sama guru yang baik. Tapi Tuhan tidak mau berhenti di situ. Tuhan sedang membimbing anak muda ini untuk dia menyadari bahwa yang dia sedang hadapi adalah guru yang baik benar, dan dia adalah Allah adanya. Karena tidak seorang pun yang baik kecuali Allah. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia. Dan kemudian kita melihat anak muda ini melangkah lebih jauh lagi. Dia mengatakan, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan peroleh hidup yang kekal. Bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Ini dikatakan anak muda ini kepada Tuhan. Ada satu hal yang baik yang kita dapatkan dari anak muda ini. Ini adalah anak muda, dan anak muda ini adalah anak muda yang kaya. Pada umumnya anak-anak muda itu suka bersenang-senang pada masa ini. Adalah hal yang jarang terjadi. Ada seorang anak muda yang kaya, yang punya jabatan yang prestisius seperti ini, menyanyikan soal kehidupan yang kekal. Biasanya mereka cenderung melakukan hal-hal yang senang. Mereka senangi apa yang membuat mereka bisa nikmati dalam hidup mereka. Dan kalaupun mereka ada di dalam gereja, terlibat dalam pelayanan mungkin, itu mungkin bagian dari mereka menikmati kehidupan mereka, menyenanginya. Dan kemudian mereka pergi ke gereja mungkin sebagai satu sarana untuk bertemu dengan teman-teman. Dan kemudian keluar setelah kebaktian selesai, keluar bersama dengan teman-teman, makan bersama, minum bersama, bercengkrama bersama, nonton bersama, dan sebagainya. Ada mungkin langkah, ada anak muda yang seperti ini, yang kaya, yang punya jabatan tinggi, menanyakan soal kehidupan yang kekal. Tapi inilah anak muda ini. Dia menanyakan hal ini dengan serius. Bagaimana dia datang kepada Tuhan dengan berlari-lari, dan kemudian berlutut di kaki Tuhan dan menanyakan hal ini. Artinya dia bertanya dengan serius. Yang saya katakan, dia ini adalah orang yang religius. Dia mau bertanya tentang itu. Tetapi ada satu hal yang salah di dalam konsepnya. Bahwa dari mula dia punya konsep yang salah tentang keselamatan. Bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal, bagaimana bisa masuk surga. Dia menganggap bahwa dengan perbuatan baik dia bisa mendapatkan itu semua. Oleh sebab itu dia bertanya kepada Tuhan, dengan perbuatan baik apa aku bisa masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Dan kemudian Tuhan menjelaskan kepada dia, apakah engkau sudah melakukan perintah-perintahku, seluruh perintah-perintahku? Tuhan mengatakan ada satu yang baik. Tapi Tuhan kemudian menjelaskan kepada dia, apakah engkau sudah melakukan seluruh perintah-perintahku? Terus kemudian dia bertanya,
Perintah yang mana? Tuhan mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi orang yang bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan seterusnya. Tuhan menyatakan sesuatu di dalamnya kepada dia. Dan hal ini membuat orang pun juga menjadi pertanyaan bagi mereka. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus saat ini sedang mengarahkan orang ini untuk berbuat sesuatu perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan. Karena Tuhan merunut peristiwa-peristiwa apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Tapi sebenarnya di sini Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi Tuhan sedang menyelami pemikiran orang itu. Dan melalui pemikiran orang itulah Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada anak muda yang kaya ini. Karena dia punya pemikiran bahwa dia boleh memperoleh keselamatan, dia boleh memperoleh hidup yang kekal adalah melalui perbuatan baik. Oleh sebab itu Tuhan mulai masuk dari sana. Tuhan menunjukkan dia, apakah perbuatan-perbuatan baik ini sudah kau lakukan? Apakah perbuatan-perbuatan seperti ini sudah kau lakukan dalam hidupmu? Bahkan dia menekankan seluruh perbuatan perintah Tuhan ini sudah kau lakukan belum? Dengan kata lain, Tuhan sedang memasuki pikirannya untuk dia menyadari bahwa perbuatan baik itu sudah kau lakukan seluruhnya enggak. Karena kalau kau ingin memperoleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan dari perbuatan baik, engkau harus melakukan seluruh perbuatan baik itu dengan sempurna. Sudahkah engkau dapat melakukannya? Sebab Tuhan mengarahkan ke sana untuk menyadarkan dia, sebenarnya engkau tidak dapat melakukannya. Engkau tidak dapat melakukan perbuatan baik itu dengan baik dan sempurna. Artinya dengan perbuatan baik engkau tidak dapat memperoleh keselamatan. Kan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perbuatan baik itu secara keseluruhan. Tuhan sedang mengarahkan dia sedemikian rupa, mengingatkan dia. Tapi kita melihat anak muda ini memang sejak muda dia sudah melatih dirinya secara baik dengan kehidupan yang religius yang begitu baik. Dia mendisiplinkan diri untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjalankan seluruh hukum Taurat. Orang Yahudi, perintah mereka susun sedemikian rupa, ada 613 perintah. Dan mungkin dia merasa dia sudah melakukan semua. Dia nggak menyadari ada banyak sebenarnya dia tidak dapat melakukannya dalam hidup. Tetapi karena dia sudah melakukan banyak dengan disiplin, dia merasa bahwa kebaikannya, kebenarannya sudah cukup untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal. Dia hanya ingin supaya Tuhan meneguhkan dia, memastikan untuk dia benar-benar sudah masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu dengan berani dia mengatakan, seluruhnya sudah aku lakukan, apa yang masih kurang? Kita melihat bahwa pertanyaan ini sepertinya menantang Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab dia, bukan Tuhan memenuhi tantangannya, bukan. Tuhan menyatakan ini adalah wujud daripada kasih-Nya untuk menunjukkan kepada dia bahwa engkau sudah salah kalau menyatakan melalui perbuatan baik engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Karena tidak ada seorang pun dapat memenuhi seluruh perbuatan baik itu dalam hidupnya. Satu saja engkau tidak dapat melakukan, itu tidak dapat menyelamatkan kamu. Apalagi lebih daripada itu. Dan kemudian kalau Tuhan menekankan hal ini, bukan Tuhan ingin memberi tantangan. Oke, kamu menantang aku, dan aku beri tantangan kepadamu, lakukan, bukan. Tapi Tuhan sedang ingin memimpin dia untuk dia menyadari bahwa tidak semua perbuatan baik itu dapat kau lakukan. Ada banyak hal, dan ini aku nyatakan kepadamu, yang menunjukkan bahwa perbuatan baik itu tidak sepenuhnya dapat engkau lakukan. Oleh sebab itulah Tuhan memasukkan pertanyaan ini dan pernyataan ini. Dia mengatakan, juallah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan dapat bagian dalam kerajaan surga, dan ikutlah aku. Itulah yang Tuhan nyatakan kepada dia. Sekali lagi, Tuhan menyatakan ini bukan sebagai satu tantangan bagi dia, tetapi inilah kasih Tuhan untuk membimbing dan menuntun dia, untuk dia menyadari bahwa dia tidak dapat diselamatkan dengan perbuatan baik. Dan kita melihat bahwa pemuda ini akhirnya menyadari
bahwa dia tidak dapat memenuhi hukum itu. Ini dapat kita melihat bahwa dia pergi dengan sedih. Artinya dia tahu bahwa dia salah, bahwa dia tidak benar, bahwa dia tidak baik, dan dia tidak bisa dapat melakukan perbuatan baik ini. Dia tidak dapat memenuhi hukum Tuhan yang pertama, hukum Tuhan yang kedua, hukum Tuhan yang utama, yang pertama dan yang kedua dia tidak dapat lakukan. Firman Tuhan katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Ternyata tidak bisa. Ternyata dia lebih mencintai uangnya, dia lebih mencintai hartanya. Dan firman Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata dia lebih mengasihi dirinya, dia lebih mengasihi uangnya, mencintai uangnya daripada sesamanya seperti dirinya sendiri. Dari situ dia sebenarnya sadar bahwa tadinya dia begitu menggebu-gebu, ingin memperoleh hidup yang kekal, dan dia merasa paling tinggal sedikit saja, atau mungkin saya sudah sempurna, tinggal masuk dalam kehidupan yang kekal. Tapi ternyata waktu Tuhan memasukkan kebenaran-kebenaran melalui bimbingan demi bimbingan dalam pengajaran Tuhan kepada dia masuk dalam satu titik. Dia sadar benar bahwa sebenarnya dia masih banyak belum melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Perintah Tuhan ada yang dia belum lakukan, terutama perintah Tuhan di dalam hukum yang pertama dan yang terutama yang harus dia lakukan, yaitu kasihlah sesama manusia dan kasihlah Allahmu. Dia tidak dapat melakukannya, dan dia pergi dengan sedih. Sekali lagi, artinya dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan. Tapi walaupun demikian, kita melihat apa yang diperbuat oleh orang muda yang kaya ini. Dia tetap pergi. Artinya apa? Artinya walaupun dia sadar benar bahwa dia harus ikut Tuhan, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia lebih mencintai uangnya daripada mencintai Tuhan dan sesamanya. Oleh sebab itu dia pergi. Artinya dia rela untuk tidak mengikut Tuhan. Dia rela untuk tidak mendapatkan kehidupan yang kekal daripada kehilangan hartanya. Itulah yang membuat dia tidak mendapatkan bahagian dalam kerajaan surga. Jadi sini sebenarnya penekanannya, Tuhan sedang mendidik dia. Bukan berarti dia harus kehilangan hartanya baru dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan itu. Tapi Tuhan ingin membuat dia masuk dalam kesadaran bahwa dia tidak dapat diselamatkan melalui perbuatan baik. Dia harus mendapatkan kasih karunia. Dia harus diselamatkan oleh karena dia percaya dengan imannya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan yang kekal melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi dia tidak mau melangkah lebih jauh. Kalau kita melihat Zakius, Tuhan tidak minta dia untuk menyerahkan seluruh hartanya, tetapi Zakiuslah yang dengan sukarela, dengan sukacita memberi setengah daripada hartanya. Kenapa? Karena dia di dalam hidupnya yang tadinya serakah, yang tamak akan harta, tapi setelah bertemu dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang tamak akan harta. Jadi Tuhan tidak menantang dia mengenai hal itu. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan tidak meminta uang kita, tapi Tuhan meminta akan hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Kita percaya akan Dia yang telah mati di atas kayu salib bagi kita, supaya kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang terutama untuk kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan dari sana kita diubahkan untuk terus memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itulah diri kita sendiri, hidup kita, hati kita yang kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Dan sayang anak muda ini, walaupun dia tahu harus apa yang dia lakukan,
tapi dia tidak mau melakukannya. Dia meninggalkan Tuhan. Sayang sekali. Orang muda ini adalah orang muda yang baik, orang muda yang religius, orang muda yang sangat sopan dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi jaminan orang seperti ini akan memperoleh hidup yang kekal. Jikalau dia tidak mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Kalau dia meninggalkan Tuhan, apa yang dia sudah berbuat itu semuanya sia-sia. Biarlah setiap kita ada kesungguhan untuk percaya kepada Tuhan, dan melalui apa yang Tuhan karyakan kepada kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada satu pernyataan Tuhan yang luar biasa yang mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ada yang menerjemahkan bahwa lubang jarum yang dimasukkan oleh firman Tuhan di sini adalah pintu yang ada di tembok sebuah kota. Mereka menyatakan begitu, ya. Di mana di pagi, siang, sore tembok pintu yang ada di tembok kota itu dibuka lebar-lebar. Tapi pada malam hari ditutup. Oleh sebab itu kalau orang pada malam hari mau masuk, dia nggak bisa lagi lewat pintu yang lebar dan besar itu. Dia harus melewati pintu yang kecil, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu kalau unta mau masuk, maka unta itu harus diturunkan dulu barang-barang yang ada di pundaknya, di punggungnya, dikeluarkan dulu semuanya. Baru dia bisa jongkok dan masuk melalui pintu itu, baru bisa masuk. Itu katanya. Tetapi kita harus tahu, sejarah mencatat bahwa pintu-pintu yang kecil seperti itu yang disebut lubang jarum itu, abad-abad pertama itu tidak ada. Itu hanya ada di abad-abad ke-6 seterusnya. Jadi sebenarnya penafsiran ini kurang tepat, tidak benar begitu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa kata unta itu sebenarnya nggak cocok. Mereka bilang itu bukan kamelos, tapi kamilos. Apa itu kamilos? Kalau kamelos itu unta, kalau kamilos itu mereka mengatakan itu tali. Jadi yang benar itu ada tali. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau tali juga dimasukkan dalam lubang jarum juga pasti tidak bisa masuk gitu. Tapi saya mau katakan sebenarnya ini unta masuk ke lubang jarum itu sebenarnya sebuah bahasa hiperbola gitu ya. Bahasa sastra yang bersifat hiperbola. Seperti satu ketika firman Tuhan mengatakan bahwa lalat yang ada di dalam mangkuk itu engkau tapiskan, kau buang, tetapi unta yang dalam mangkuk itu kau telan, begitu. Ada bahasa seperti itu, bahasa hiperbola. Nah, ini juga bahasa hiperbola yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa begitu sulitnya lah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit memang. Kenapa? Karena kekayaannya begitu banyak, ada kemudahan-kemudahan yang bisa dia dapat, dia beli, dia bisa nikmati. Dan kekayaan-kekayaan itu membuat dia menjadi orang yang berkuasa. Dan dia bisa bertindak banyak hal. Bahkan apapun kadang-kadang. Karena dia punya kekayaan yang banyak. Dan dengan kekayaan-kekayaan itu banyak orang yang memuji, mengangkat dia dan sebagainya. Jika hatinya begitu berat untuk masuk dalam kerajaan surga. Sulit, sukar begitu. Tetapi melalui firman Tuhan, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa bukan berarti juga bahwa orang miskin akan mudah masuk ke dalam kerajaan surga atau otomatis masuk ke kerajaan surga. Bukan begitu juga. Tapi memang ada kesukaran yang besar bagi orang kaya, karena banyak kemudahan yang mereka dapatkan, sehingga membuat mereka lebih nyaman di dalam zona aman dengan harta yang banyak, uang yang banyak. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tahu bahwa sejarah mencatat ada begitu banyak orang kaya yang boleh diselamatkan, percaya kepada Tuhan, memperoleh hidup yang kekal oleh karena kasih karunia ya Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, sehingga dia boleh percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Yang penting dia bisa membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, di dalam kita memberitakan Injil Tuhan, kita tidak membatasi kepada siapapun, baik dia kaya maupun miskin. Biar menjadi sasaran kita untuk kita memberitakan Injil Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.